Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Widuri Family YouTube channel. Baik, terima kasih para subscriber kami Widuri Family yang setia, yang selama ini sudah kasih support kepada kami, sudah setia. Terima kasih sekali lagi pada kalian semua. Kalian memang the best. Jangan lupa subscribe, like, komen. Baik, rekan-rekan semua, kali ini kita kedatangan tamu dari salah seorang pecinta seni di Kota Salunto ini ya guys ya. Sekaligus beliau ini adalah pendiri Sanggar Kisah Pejagat. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya guys, kita tanya-tanya kepada beliau. Dan sebelum kita masuk ke permasalahan, lebih baik kepada Pak Iwan Darmawan untuk memperkenalkan diri. Ya Pak, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini sungguh luar biasa bagi saya pribadi dan juga seluruh pencinta seni yang ada di Kota Salunto mendapat undangan khusus dari Widuri Production. Dan terima kasih kepada Mbak Tus yang telah berkenan untuk mengundang kami kemari. Terima kasih. Oke. Baik, kita langsung aja karena mengingat waktu. Ini kami mau kepoin ini ceritanya nih Pak ya. Jadi menurut Bapak ini, apa sih yang seni itu Pak? Seni, menurut pendapat saya mungkin sama dengan pendapat para seniman yang ada di Kota Salunto, di Indonesia, dan khususnya di kota kita lah Salunto. Seni adalah sesuatu hal yang bisa dilihat dengan mata, dirasakan dengan hati, membuat sejuk dan indah dipandang. Itu adalah seni. Yang namanya seni, indah dipandang, enak didengar, enak dirasakan. Begitu. Itu ya seni ya. Jadi seni itu enak dirasakan, indah dipandang gitu ya Pak ya. Itu menurut Pak Iwan Darmawan. Baik. Kemudian menurut Bapak, siapa sih yang pelaku seni itu sebenarnya? Oh banyak Mbak. Kalau yang pelaku seni itu banyak. Ya seperti seni kuda kepang, seni musik keroncong, seni rupa, seni tari, dan bermacam-macam seni yang lainnya. Yang penting mereka mengeluarkan suatu ekspresi yang bisa menghasilkan satu buah karya yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang banyak. Itu salah satu seni tadi. Dan juga yang pelaku-pelaku seni itu banyak. Seperti juga tadi para seniman-seniman kuda kepang, seniman dari musik tradisional, ada gamai, randai, juga seperti tari-tarian, mereka juga pelaku seni yang menikmati. Seandainya kita berbicara masalah seni, yang pertama kita rilis itu kuda kepang. Kuda kepang adalah suatu seni yang menggambarkan sebuah cerita diiringi dengan musik yang memiliki nilai, ada tontonan dan ada tuntunan. Maksudnya gimana itu? Lebih bisa dijelaskan? Begini, yang maksudnya ada tontonan, ada tuntunan. Di saat kita menyaksikan suatu pertunjukan seni, di situ kita bisa menonton, kita bisa menikmati. Dan ada suatu hal yang bisa kita petik di dalam suatu seni tadi. Seperti kuda kepang. Kuda kepang didirikan pertama kali oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai media untuk mengumpulkan massa untuk berdakwah. Seni kuda kepang. Seni kuda kepang itu adalah suatu permainan. Suatu permainan yang dibentuk kuda-kudaan yang memiliki lambang yang dibuat dari batang bambu atau orang kita bilang sekarang gedek. Gedek ini yang pertama kalinya Sunan Kalijaga itu menciptakannya
waktu beliau mendirikan satu surau atau surau orang Jawa bilang. Jadi entah bagaimana awal ceritanya, sebuah gedek yang sudah dianyam yang akan dibentuk untuk menjadikan suatu dinding surau atau musala tadi, itu bergerak dengan sendirinya. Oh ya. Bergerak dengan sendirinya, ramai orang untuk mengunjungi. Rupanya gedek tadi dirasuki oleh jin ifrit. Pada saat itu jin ifrit pun diislamkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Di saat yang bersamaan Sunan Bonang hadir memainkan musik yang namanya musik bonang. Musik bonang. Disitulah Sunan Kalijaga mengambil suatu filsafat yang bisa dikatakan untuk mendidik dalam tuntunan tadi, membina akhlak melalui seni dan budaya. Akhlak mereka bisa dibentuk melalui seni dan budaya. Berkumpullah massa. Di saat massa berkumpul, disitulah Sunan Kalijaga berdakwah. Jin ifrit bisa diislamkan, kenapa kalian tidak? Bahwa Tuhan itu ada. Jin pun mengakui bahwa Allah itu ada. Beramai-ramailah para kafir-kafir yang dulunya tidak tahu dengan agama, menyembah berhala, itu datang ke surau tadi. Sejak saat itu, yang namanya kuda kepang di tanah Jawa khususnya memang disemarakan di mana-mana. Dan juga diiringi dengan pertunjukan wayang kulit. Nah, juga berisi itu ada tuntunan dan ada tontonan. Semuanya itu menceritakan tentang perjuangan Rasulullah. Begitulah Mbak tentang kuda kepang. Kuda kepang. Jadi untuk di Sawalunto sendiri ini kan multi etnis ya Pak? Iya benar-benar. Multi etnis. Jadi begitu banyak, ada Minangnya, ada Jawanya, ada Bataknya, ada pokoknya multi etnis. Nah itu tanggapan Bapak berkaitan dengan pelaku seni tadi bagaimana kira-kira? Sebenarnya kalau kita pandang dari sudut peta kita di kota multi etnis, kota pendatang, itu lebih luar biasa loh. Kenapa? Karena kalau di tanah Jawa itu kuda kepang itu sudah biasa loh. Pemainnya orang Jawa, yang memiliki orang Jawa, ritualnya orang Jawa. Beda dengan kota kita di Sawalunto. Di Sawalunto ini para pemain itu tidak terbatas dari suku manapun dan agama manapun. Kristen bisa, ada, dari Sapu Jagat ada. Yang dari orang Minang, keturunan orang Jawa, keturunan orang Batak, bisa untuk melakukan permainan kuda kepang tadi. Karena tidak menutup kemungkinan, kalau di Jawa, khusus orang Jawa, itulah menangnya kita di kota Sawalunto yang multi etnis, memiliki berbagai macam-macam seni dan budaya. Jadi, kaya kita di Sawalunto. Jadi berbagai apapun itu suku bangsanya tetap bisa memainkan alat kuda kepang. Benar, sangat benar. Oke, baik. Kemudian tadi saya mendengar ada Sapu Jagat gitu ya. Iya betul. Sekaligus Pak Iwan Darmawan ini adalah pendiri dari Sanggar Sapu Jagat. Kenapa Pak harus namanya Sapu Jagat? Itu maksudnya apa itu? Ya begini, sebenarnya sosok Sapu Jagat ini itu dari kakek moyang saya sendiri di tanah Jawa. Itu tepatnya di Pati, di Jawa Tengah. Beliau adalah yang biasa disebut dengan Eyang Sapu Jagat atau Ki Sapu Jagat. Dialah sosok yang saya ambil. Dan kalau kita ambil dari Sawalunto, karena multi etnis, Sapu Jagat bisa diartikan Sawalunto putra Jawa gadang di rantau. Nah, begitu Pak. Dan seluruh anggota Sapu Jagat pun ya yang sudah berjumlah lebih dari 100 orang, itu memiliki karakter masing-masing, Mbak. Mereka ada yang pemain musik band, justru band Sapu Jagat juga ada pemain keroncong, dan nanti ada musik tradisional, musik kolaborasi, teater, film pun kami sudah pernah menggarap 2 kali judul, Mbak. Itu Kemilau Muharram di atas berlian hitam di tahun 2017. Alhamdulillah, yang film tersebut sudah diminta dan ditonton oleh mahasiswa isi Padang Panjang yang kebetulan datang studi banding ke tempat kami. Alhamdulillah sudah dirilis gitu. Dan sekarang kami sudah merilis juga suatu film itu yang naskahnya sudah selesai, itu Kapten Jamaluddin. Kapten Jamaluddin adalah pejuang dari Selungkang yang tersembunyi. Insya Allah
selesai pandemi ini kita bisa rilis kembali. Jadi itu asli putra daerah Minang gitu ya? Asli putra daerah Minang, yang besar di Belanda, dibesarkan oleh Belanda, itu nanti kita rilis. Semoga segera rilis. Amin, amin. Kita doakan ya guys, teman-teman semuanya, subscriber Widuri Family yang selalu setia. Terima kasih kembali, sekali lagi terima kasih kepada kalian semua, kalian memang hebat. Baik, ini kan kita lagi di zaman pandemi ya. Di zaman pandemi banyak para seniman kita itu lagi istilahnya nih, kalau bahasa katanya nganggur gitu ya. Benar-benar. Nganggur. Bagaimana pendapat Pak Iwan sendiri tentang hal ini yang berkaitan dengan pandemi ini, yang berkaitan dengan seni? Ya, yang namanya seni ya Mbak ya, itu tidak ada alasan pandemi, apapun alasannya. Selagi kita masih bisa berbicara, kita masih bisa berpikir, yang namanya karya seni masih tetap kita lakukan. Kan kita nggak harus keluar kemana-mana, nggak harus selalu tampil, nggak harus kita selalu pamer kita seniman ini berkarya, tidak. Seniman tuh bisa berkarya sendiri Mbak. Seperti kan para pemahat bisa mematung sendiri, para pelaku seni seperti seni band bisa berlatih sendiri, menciptakan karya-karya baru. Kalau kita ambil nilai positifnya di pandemi, ini kita disuruh di rumah. Di rumah itu kita bukan tidur, bukan senang-senang, kita berkarya. Kita pencipta lagu, ya kita pencipta lagu, kita ciptakan lagu. Yang kita penata tari, kita tata tari. Yang kita pemusik, kita olah musik. Bukan hanya kita mengupat kepada pemerintah, kita disuruh di rumah, kan ini. Ya, seperti kita lihat juga Mbak kan. Banyak bantuan-bantuan diberikan oleh pemerintah yang untuk pengangguran, yang dikasih dana subsidi 300, 600, semuanya kan. Sebenarnya saya kurang setuju itu Mbak. Kenapa itu? Karena manusia itu diberikan 2 tangan, 2 kaki untuk berusaha loh Mbak. Mereka dirumahkan bukan berarti mereka senang-senang, pemerintah memberikan mereka uang. Berarti pemerintah kita mendidik mereka untuk bermalas-malasan Mbak. Lebih baik pemerintah memberikan mereka peluang, bukan uang loh Mbak. Peluang. Peluang dengan peluang beda Mbak. Kalau uang kita 1 kali dan bisa dibelanjakan hanya 1 kali. Kalau kita diberi peluang bisa banyak kali Mbak. Seperti pemerintah membukakan peluang bagi yang di rumahan yang seniman musik gitu kan, diberikan mereka 1 job. Buatlah suatu lagu tentang promosi kota. Satunya Mbak. Contohnya ya? Ya, kan nanti yang seniman seperti yang pemilik organ tunggal yang sekarang tidak boleh main gitu kan, tidak boleh kita main tas oleh pemerintah karena pandemi. Mereka masih punya ada penghasilan dan diberikan peluang oleh pemerintah menciptakan suatu lagu. Di dalam pandemi mereka juga mendapatkan makan gitu. Jadi harus makan juga mereka ya? Harus makan. Jadi memikirkan semua gitu ya? Nah, jadi memang itu perlu, mereka diberikan peluang, bukan uang. Kalau mereka diberikan uang, kita mendidik masyarakat menjadi malas. Hanya menunggu nanti bantuan keluar, nanti bantuan keluar. Kalau diberikan peluang, seperti juga yang pelaku seni yang lainnya, seni pahat, seni patung, seni tari, berikanlah mereka peluang. Buatlah satu tarian kontemporer tentang kemajuan kota seperti tari songket, tari tambang, kan bisa. Tapi itu bukankah menambah biaya? Oh bukan Mbak, bukan menambah biaya. Dari bantuan tadi itu, kan bisa pemerintah mengadakan dengan ada bantuan dana taksis, ya kan? Seniman tetap berkarya. Takkan ada lagi upat mengupat para seniman. Kayak sekarang kita rasakan. Para seniman organ tunggal, ya Mbak, kita ambil seniman organ tunggal, seniman juga itu Mbak. Mereka tidak boleh untuk melakukan hajatan bermain organ tunggal oleh pemerintah dan akan dibubarkan nanti oleh aparat yang terkait. Itu mereka nggak makan Mbak. Rata-rata mereka hanya penghasilan dari main organ, dari biduan kan. Diberikanlah mereka suatu peluang untuk membuka usaha. Seperti mereka diberikan, buatlah musik untuk promosi kota, buatlah lagu untuk promosi kota. Mereka kan ada. Jadi pemerintah tidak hanya melarang mereka, tapi tidak ada solusi untuk ke depan mereka. Sedangkan untuk kita pelajari dan kita lihat, untuk masyarakat yang lain, ada bantuan 300, 600, yang nanti ujung-ujungnya dia beli HP, dia untuk kesenangan, beli paket, ujung-ujungnya nanti kan mereka main game online.
seharusnya mereka bisa memiliki suatu usaha yang bisa menghasilkan, akhirnya zong, kan sia-sia pemerintah. Nah, begitulah untuk para seniman-seniman diberikan peluang, bukan uang. Itu harapan kami para seniman. Itu harapan. Nah, harapan kami, tidak harus kami diberikan suatu pertunjukan, tidak boleh, memang tidak boleh. Berikan kami suatu peluang bagaimana bisa mencari uang, begitu loh Mbak. Jadi memang dari sisi pemerintah melarang keramaian itu karena memang berkaitan dengan Ya, protokol kesehatannya, jaga jarak, tetap menjalankan prokes ya, gitu. Mungkin dari segi itu pemerintah tuh lebih sayang kepada warganya ya, ya benar-benar, masyarakatnya supaya tidak terjangkit hal-hal yang tidak diinginkan. benar. Tapi di samping itu mungkin para pelaku seni menginginkan solusi apa untuk Benar. menerima kenyataan pahit pahit ini gitu ya. Orang tua kita pernah ngomong loh Mbak. Dia melarang tuh pakai palarang gitu ya kan itu. Menyuruh pakai pasuruh kan gitu. Iya, Berarti iya. mereka akan tenang. Jadi tidak ada masa bodoh. Mereka sudah dilarang untuk tampil organ tunggal, seniman organ tunggal. Mereka diberikan suatu peluang. Jadi mereka juga ada pendapatan. Jadi ada perintah, ada larangan, ada solusi. Ada gitu solusi. Dan juga kan kita lihat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Kadang-kadang ada orang yang tidak berhak menerima. Karena mereka malu dikatakan miskin, tapi tidak malu untuk meminta. Ya. Itu loh Mbak. Jadi kalau seniman dia nggak punya malu loh Mbak. Bukan dalam artian kata tanda kutip ya Mbak. Bukan tidak ada etika ya. Untuk mengalir rezeki, mereka tidak ada malu. Oh mereka pemain jadi biduan, harus begini. Mereka tetap semangat. Kadang-kadang mereka punya anak, punya suami, yang harus mereka besarkan di dalam untuk melakukan pertunjukan di organ tunggal tadi. Kalau dilarang, otomatis mereka nggak makan. Nah, kalau yang dilarang ada pelarangnya, mereka insya Allah aman. Tidak ada akan upatan dengan tidak boleh main organ tunggal, nggak masalah bagi mereka. Tapi mereka diberikan suatu peluang, gitu loh. Jadi ini sekaligus mewakili para seni ya, para seni di Kota Sawinto. Harapan dari para seni pemerintah daerah ya, ada solusi yang diberikan untuk para pecinta seni khususnya. Jadi tidak hanya di bidang-bidang yang lain saja, tapi untuk para pelaku seni, seluruh pelaku seni tetap diperhatikan gitu ya. Benar Pak, itu harapan kami dengan pemerintah daerah. Ya. Seperti itu kira-kira saya tangkap tadi seperti itu. Dari pemerintah daerah juga pemerintah pusat kita berharap kami para seniman khususnya disamakan dengan masyarakat yang lain seperti para petani, para pedagang, mereka diberikan bantuan. Kami bukan iri, tapi kami hanya meminta berikanlah suatu peluang bagi kami bagaimana karya seni kami tetap berjalan walaupun di masa pandemi. Itu harapan kami buat pemerintah. Semoga tayangan ini bisa ditonton oleh pihak ya, dan bisa mendengarkan aspirasi kita semua. Kami berdiri sendiri dengan menggunakan dana APBD. Mbak tahu artinya apa?